Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Selamita Seviani dengan NIM 2205120418. Pada video kali ini, saya akan melakukan simulasi subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer. Tujuan dari konsep subnetting ini adalah yang pertama, memahami fungsi gateway, memahami peran gateway dalam menghubungkan dan mengarahkan lalu lintas antara subnet yang berbeda. Kemudian yang kedua, simulasi dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Melakukan praktik simulasi subnetting menggunakan perangkat lunak seperti Cisco Packet Tracer untuk memahami implementasi praktis dari konsep tersebut. Kemudian, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses pembagian sebuah jaringan menjadi subjaringan yang lebih kecil. Subnetting hanya diperlakukan di IP address kelas A, B, dan C. Prinsipnya adalah memperbanyak network ID dari satu jaringan yang sudah ada dengan mengorbankan sebagian host ID untuk membuat lebih banyak ID host tambahan. Kenapa memerlukan subnetting? Yang pertama adalah efisiensi pengalokasian alamat IP. Dengan jumlah alamat IP terbatas dalam kelas A, B, dan C, subnetting memungkinkan penggunaan yang lebih efisien. Yang kedua, optimasi jumlah host. Meskipun subnetting menciptakan lebih banyak jaringan, jumlah maksimum host dalam setiap jaringan menjadi lebih terbatas. Yang ketiga, perbaikan kinerja jaringan. Mengoperasikan ribuan perangkat dalam satu jaringan dapat memperlambat jaringan karena karakteristik TCP/IP yang mengharuskan perangkat dengan ID jaringan yang sama berada dalam satu domain broadcast. Dengan subnetting, jaringan dibagi ke dalam subjaringan yang lebih kecil untuk memperbaiki kinerja. Kemudian kita langsung saja ke skenario percobaannya. Dalam percobaan ini, kita akan menggunakan dua lab dengan masing-masing switch yang dihubungkan dengan satu router. Kemudian, switch akan menyalurkan ke masing-masing PC. Di sini, dalam satu lab terdapat 3 PC, di mana pada lab 1 terdapat PC 1, PC 2, PC 3 dengan IP dan gateway-nya berbeda ya. Kemudian di lab 2 ada PC 4, PC 5, dan PC 6. Untuk PC 1 kita menggunakan IP address 192.168.1.1, kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian kita akan menggunakan default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu kemudian pada PC 2 kita menggunakan alamat IP 192.168.1.2, subnet max-nya 255.255.255.192, kemudian default gateway-nya 192.168.1.62. Di PC 3 kita tidak menggunakan gateway. Alamat IP-nya adalah 192.168.1.3, kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Kemudian di lab 2 PC 4 kita menggunakan gateway di sini. IP address-nya adalah 192.168.1.65, kemudian subnet max-nya 255.255.255.192. Default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Di PC 5 dan PC 6 tidak menggunakan default gateway ya. Alamat IP-nya adalah 192.168.1.66. Subnet max-nya sama. Di PC 6 kita menggunakan alamat IP 192.168.167. Subnet max-nya tetap sama. Terus di router 1 ya, fast Ethernet-nya untuk fast Ethernet 0 kita menggunakan alamat IP 192.168.162 dengan subnet max-nya sama. Kemudian jangan lupa di-on-kan. Di fast Ethernet 1 yang terhubung ke lab 2 kita menggunakan IP 192.168.1.26. Subnet max-nya tetap sama. Terus ini port statusnya di-on-kan juga. Kemudian kita akan menjalankan simulasinya. Edit filter, pilih ICMP-nya saja. Lalu sesuai dengan skenario percobaan, kita akan mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 3.
Next, PDO akan dikirimkan ke switch, kemudian akan langsung menuju ke PC3. Karena dalam satu subnet yang sama, jadi tidak perlu dikirimkan ke router. PC1 terdapat gateway, tetapi PC3 tidak terdapat gateway. Proses tetap berjalan dan tidak ada masalah. Selanjutnya adalah dari PC1 ke PC4. Kita hapus dulu dari PC1 ke PC4. Next. Nah, dari PC1 akan dikirimkan ke switch. Lalu karena berada pada switch yang berbeda atau lab yang berbeda, maka akan dikirimkan ke gateway atau router. Kemudian akan menuju ke lab 2. Dari switch akan menuju ke PC4. Karena PC4 juga memiliki gateway, maka PC4 juga akan bisa mereplaynya ke PC1. Jadi PC1 ke PC4 ini merupakan komunikasi dua arah. PC1 akan mengirimkan pesan ke PC4, kemudian PC4 bisa mereplaynya ke PC1. Ini berhasil ya. Untuk selanjutnya kita delete. Kita akan melakukan percobaan dari PC2 ke PC5. PC2 ke PC5. Next. PC2 akan mengirimkan ke switch. Karena berbeda lab ya, berbeda subnet, maka akan dikirimkan ke gateway. Kemudian akan menuju lab 2, lalu ke PC5. Nah, di sini gagal karena PC5 tidak memiliki gateway. Sehingga PC5 tidak bisa mereply ke PC2, sehingga komunikasinya tidak berhasil. Oke, kita delete. Lanjut ke dari PC3 ke PC6. PC3 ke PC6. Next. Nah, sejak awal di sini sudah gagal ya, sehingga tidak bisa mengirimkan karena PC3 ini tidak memiliki gateway dan IP tujuan tidak dalam subnet yang sama. Kemudian kita akan kembali ke mode real time dan coba lakukan tracing dengan perintah tracer IP tujuan dari PC1 ke PC3. Kita buka command prompt, kemudian ketik perintah tracer IP tujuan ya, yang PC3 tadi, dimana IP-nya adalah 192.168.1.3. Enter. Nah, langsung ditemukan karena tadi berhasil ya. Kemudian lanjut dari PC1 ke PC4. Tracer 192.168.1. dari PC4-nya tadi. Nah, di sini ditemukan dua IP ya, dimana tadi PC1 mengirimkan PDU ke PC4 berhasil, kemudian PC4 akan mereply ke PC1 lagi dan berhasil. Oke, selanjutnya adalah dari PC2 ke PC5. Tracer IP tracer 192.168. PC5 tadi IP-nya 192.168.1.66. Bentar. Di sini IP dari PC1 ditemukan. Kemudian selanjutnya kita tunggu. Seharusnya request timeout, ya benar. Request timeout karena tadi gagal mereplay. PC5 tadi gagal mereplay karena tidak memiliki gateway. Kemudian selanjutnya dari PC3 ke PC6.
threshold IPv6 tadi 192.168.1.67. Bentar, seharusnya request timeout ya, karena tadi gagal karena PC3 tadi tidak memiliki gateway. Ya benar, request timeout karena tadi PC3 itu tidak memiliki gateway dan juga IP tujuan tidak dalam satu subnet yang sama. Demikianlah proses simulasi subnetting beserta fungsi gateway, bagaimana proses pengiriman paket dari subnet satu ke subnet yang lain. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.